Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Petiarista dengan NIM 123701007. Dan di sini ada rekan saya. Saya Zefri Ramdhani dengan NIM 123701031. Program Shopee Courier System. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Jepri. Baik, di sini yang pertama yaitu ada array. Penjelasan dari array itu sendiri yaitu digunakan untuk menyimpan data statis atau data yang jumlahnya tidak berubah. Kegunaannya yaitu array digunakan untuk menyimpan jenis paket yang tersedia, baik itu kecil, sedang, atau besar. Array memudahkan untuk memberikan pilihan kepada pengguna dan mendefinisikan pilihan paket dalam bentuk yang sederhana. Kegunaan dalam programnya yaitu memilih jenis paket. Ketika pengguna memilih jenis paket untuk pengiriman, array package types digunakan untuk menampilkan pilihan yang valid. Program memberikan pilihan berupa angka 1 sampai 3 yang sesuai dengan indeks dalam array. Ketika pengguna memilih jenis paket, array ini akan menampilkan jenis paket yang tersedia, misalnya kecil, sedang, atau besar. Program kemudian mengambil input dari pengguna dan menggunakan data ini untuk memproses paket yang akan dikirim. Kesimpulannya yaitu array di sini berfungsi untuk menyimpan pilihan jenis paket yang terbatas dan tidak perlu diubah, menjadikannya pilihan yang tepat untuk data statis yang tidak berubah. Selanjutnya yaitu ada single linked list. Single linked list ini adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan objek secara dinamis dengan setiap elemen node yang menunjuk ke node berikutnya. Dalam program ini, kegunaan dari single linked list yaitu digunakan untuk menyimpan data paket yang sedang dikirim oleh kurir. Kegunaan dalam programnya yaitu yang pertama adalah menyimpan paket yang sedang dikirim. Linked list digunakan untuk menyimpan paket yang sedang dikirim oleh kurir. Setiap paket yang ditambahkan akan menjadi node baru dalam linked list. Yang kedua yaitu ada menambahkan dan menghapus paket. Program dapat menambah paket baru ke dalam linked list atau menghapus paket setelah pengiriman selesai. Kesimpulan dari linked list ini yaitu sangat berguna untuk menyimpan data paket yang sifatnya dinamis dan dapat berubah secara real time. Misalnya, paket ditambahkan dan dikirim pada waktu yang berbeda. Penggunaan linked list ini memungkinkan program untuk mengelola data paket secara efisien tanpa perlu mendefinisikan ukuran tetap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Aulia Putri Adista. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai queue. Nah, dalam program ini, queue itu digunakan untuk mengelola antrian paket yang sedang menunggu untuk diproses. Nah, untuk kegunaannya, dalam antrian paket, queue digunakan untuk menyimpan ID paket. Nah, kemudian dalam proses pengiriman, ketika paket diproses, ID paket pertama dalam antrian diambil dan diproses untuk dikirim. Nah, untuk penggunaan dalam programnya, ketika pengguna menambahkan paket baru ke antrian, ID paket ditambahkan ke dalam queue menggunakan package queue.add. Kemudian, ketika kurir mulai mengirimkan paket, ID paket pertama dikeluarkan dari antrian menggunakan package queue.pop. Nah, untuk kesimpulannya, queue sangat berguna untuk menangani antrian paket yang harus diproses sesuai urutan masuknya. Nah, ini memungkinkan pengiriman paket dilakukan secara sistematis dan adil sesuai dengan prinsip PIPO. Kemudian selanjutnya ada stack atau tumpukan. Jadi dalam program ini tuh stack digunakan untuk menyimpan riwayat paket yang telah dikirim. Nah, untuk kegunaannya, dalam riwayat pengiriman, stack digunakan untuk menyimpan ID paket yang telah berhasil dikirim. Nah, dalam menampilkan riwayat pengiriman, program ini dapat menampilkan riwayat pengiriman dengan cara mengeluarkan ID paket dari stack. Nah, untuk kesimpulannya, stack ini digunakan untuk menyimpan riwayat pengiriman dengan prinsip LIFO yang memungkinkan kita untuk melihat paket yang terakhir dikirim terlebih dahulu. Ini berguna
untuk aplikasi yang memerlukan riwayat yang dapat dipantau secara berurutan dari yang terbaru. Nah, kemudian ada yang selanjutnya, yaitu ada kegunaan dari program ini sendiri. Yang pertama yaitu pengelolaan pengiriman paket, yang kedua antrean pengiriman atau queue, yang ketiga riwayat pengiriman atau stak, yang keempat penyimpanan data dinamis menggunakan link list, yang kelima pemilihan jenis paket dan pembayaran, dan yang keenam validasi data. Untuk selanjutnya, yaitu simpulan dari program ini. Nah, jadi program ini itu cocok digunakan dalam sistem pengiriman barang atau kurir yang mengelola banyak paket sekaligus. Nah, dengan menggunakan array, queue, stack, dan link list, program ini memungkinkan pengelolaan antrian pengiriman, riwayat pengiriman, dan status paket dengan cara yang efisien dan terstruktur. Selain itu, fitur pemilihan jenis paket, metode pembayaran, dan validasi input memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna dalam mengirim paket. Ini merupakan program Java beserta outputnya. Untuk langkah pertama, kita memilih menu 1, yaitu tambahkan paket ke antrian. Nah, pilih jenis paket, saya memilih 1 atau berukuran kecil, kemudian memasukkan ID paket, yaitu PKG001 sebagai contoh, dan kemudian memasukkan tujuan paket, yaitu Kota Subang. Dan kemudian memasukkan nama pengirim sebagai contoh Jepri dan memasukkan nama penerima yaitu Adista. Nah, kemudian pilih tipe pengiriman, yaitu saya memilih Express, dan kemudian memasukkan berat paket seberat 2 kg. Dan kemudian pilih metode pembayaran, yaitu dengan ShopeePay. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita memasukkan seperti langkah-langkah pada contoh pertama. Kita memasukkan jenis paket, ID paket, kemudian alamat pengirimannya atau tujuan paketnya, dan lainnya. Untuk paket yang ketiga, sama seperti paket pertama dan paket kedua. Nah, di sini saya mengambil contoh pengambilan atau pengiriman 3 paket untuk melihat perbedaan dari setiap fitur yang dimiliki program ini. Untuk fitur yang pertama, yaitu menambahkan paket ke antrian sudah selesai. Nah, untuk fitur yang kedua yaitu proses pengiriman paket, di sana tertera proses pengiriman paket ID PKG001 menuju Subang. Nah, untuk fitur yang ketiga yaitu menampilkan paket yang sedang dikirim, di sana tertera paket dengan tujuan pengirimnya. Nah, kemudian untuk menu keempat yaitu kirim paket, seperti yang tertera pada layar, di sana tertera untuk paket 001 yaitu telah dikirim. Dan kemudian untuk menu kelima yaitu tampilkan riwayat pengiriman, di sana terdapat riwayat pengiriman paket. Untuk fitur yang keenam yaitu hitung biaya pengiriman paket, saya mengambil contoh paket 003 yang berjumlah 45.000. Untuk menu selanjutnya yaitu menu 7,
yaitu validasi alamat pengiriman. Nah, di sini saya mengambil contoh Kota Tasikmalaya dan outputnya itu alamatnya valid atau benar. Nah, kemudian untuk menu terakhir yaitu keluar, berisi tentang ucapan terima kasih telah menggunakan program ini.